Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnatulas Peggy, NPM 5021061, kelas 4B PGSD. Dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Mister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar telaah kurikulum. Pengertian telaah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin curir, yang artinya palri, dan curer, yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan jalur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Prinsip-prinsip kurikulum: yang pertama, berorientasi tujuan; yang kedua, kontinuitas; yang ketiga, fleksibel; yang keempat, relevansi; yang kelima, terpadu dan seimbang; yang keenam, efisien dan efektivitas; dan yang terakhir, mutu. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk siswa. Untuk siswa sebagai acuan belajar. Yang kedua untuk guru. Untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Dan yang ketiga untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan dan pedoman pengelolaan di sistem pendidikan sekolah. Yang terakhir, yang keempat, untuk masyarakat dan orang tua sebagai pedoman pengawasan siswa. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif; yang kedua, peranan kreatif; dan yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Adapun definisi dari peranan kurikulum, yang pertama yaitu peranan konservatif, yaitu menerapkan nilai-nilai warisan budaya. Dan yang kedua, peranan kreatif, yaitu generasi muda yang dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Dan yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Komponen kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen tujuan; yang kedua, komponen isi; yang ketiga, komponen evaluasi; dan yang terakhir atau yang keempat, komponen strategi. Relevansi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Itulah dari paparan materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.